Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesona Global TV. Saya Suprianto. Saat ini saya mengunjungi kebun cabai milik Bapak Slamet Sriti Sawu Ponorogo. Saat ini sudah panen 5 kali. Ini bibitnya benih jenis Columbus, yaitu sekarang ini di musim hujan seperti ini kondisinya. Kita lihat bersama. Kondisinya cuaca hari ini agak mendung, jadi tidak seperti biasanya. Biasanya matahari bisa langsung menjangkau di daerah sini. Kan tapi untuk pagi hari ini agak mendung, dan pagi hari ini dilakukan penyemprotan untuk antisipasi penyakit patek, terus busuk buah dan lain sebagainya. Nah, seperti ini saudaraku, dimanapun Anda berada, perkembangannya seperti ini. Dan hari ini agendanya pemanenan yang sudah merah itu. Seperti ini. Jadi Columbus itu ciri khasnya agak panjang, terus agak tinggi daripada yang lainnya seperti itu. Jadi ketika di nutrisinya itu terpenuhi, bisa tumbuh agak lebat seperti itu. Jadi cukup tinggi. Nah, itu waktunya panen, saudaraku. Lah, ini termasuk masih di lahan perdana ini, teman-teman. Jadi lahannya ini masih ditanami 1 kali seperti itu. Nah, seperti ini. Ini hari ini agendanya waktunya panen. Kita lihat biasanya per batang, kalau waktunya panen itu dari sekian tanaman itu sekitar 4 buah. Ini kan sekitar 4 buah seperti itu, yang merah-merah itu. Nah, seperti ini kondisinya
di musim penghujan ini. Nah, gitu. Jadi ini tanamnya itu di akhir musim kemarau, kemudian di awal penghujan, saat ini panen gitu. Sudah panen 5 kali seperti itu. Dan semoga ini nanti semuanya bisa panen sampai maksimal dan tidak terkena halangan apapun seperti itu. Ini mayoritas masih hijau, teman-teman. Nah, kita amati teman-teman. Jadi pertumbuhannya saat ini juga bervariasi. Ada yang kena kuning dan seperti itu. Jadi di musim hujan ini sepertinya juga banyak resiko atau tantangan, sehingga ya seperti itu. Kadang-kadang tanaman itu tidak semudah apa yang kita harapkan. Ya tetap ada ini yang kuning, tapi alhamdulillah juga masih ada buahnya. Terus ada juga yang kena penyakit seperti patek itu kan, itu seperti itu. Ada yang baik, ada ternyata ada salah satu yang kena patek seperti itu yang tersembunyi itu kena patek itu ya. Layu buah, jadi tetap ada tantangannya seperti itu. Ini kita lihat ketika tanamannya sehat seperti ini teman-teman. Batangnya tinggi, terus buahnya itu sampai atas ya, besar sampai atas. Akan tapi di sampingnya itu yang terkena kuning gitu ya, kuning daun itu ya buahnya itu tidak bisa maksimal seperti yang di sampingnya ini ya, yang seperti ini. Yang di sampingnya itu bisa maksimal, bisa sampai atas, tapi yang di dekatnya ini buahnya kecil-kecil, terus tidak bisa maksimal sampai atas. Jadi tumbuhnya itu menyamping seperti itu ya, tetap buah tapi tidak bisa maksimal seperti yang normal dan mendapatkan pertumbuhan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini pertumbuhannya jika kondisi batangnya itu sehat, terus nutrisinya tercukupi teman-teman. Nah, seperti itu.
ini tetap ada yang namanya busuk buah, penyakit yang agak sulit ditasi, karena ketika sudah busuk itu nanti juga akan jatuh dan bisa menular kepada buah-buah yang sehat di sampingnya seperti itu. Nah gini teman-teman, video saya buat ini sekaligus sebagai dokumentasi dan evaluasi untuk pertanian kedepannya. Jadi bisa mengevaluasi kekurangannya di mana, yang perlu diperbaiki di mana, sekaligus memberikan informasi kepada teman-teman bahwa budidaya cabai merah itu bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun dengan media sederhana maupun yang di ladang ataupun di tanah sawah. Nah, seperti itu. Jadi bisa dicoba walaupun di polybag ataupun di tanah ladang maupun di tanah sawah. Nah, seperti ini. Nah teman-teman, ini kondisinya agak mendung dan agak gerimis, jadi habis penyemprotan disusul sudah gerimis, jadi seperti ini. Ini ada yang berbunga teman-teman, ada yang sudah berbunga, ini merah. Terus ini ada yang siap panen. Nah ini yang sampingnya itu belum ada, yang sana sudah banyak yang siap dipanen merah. Nah, seperti itu. Ini juga pilihan teman-teman, bisa dipanen merah atau bisa dipanen hijau gitu. Tapi kalau merah itu harganya mahal, tapi kalau yang hijau itu biasanya agak murah. Nah, seperti itu, tinggal bagaimana kita memanennya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, untuk kali ini saya cukup sekian aja informasi-informasi seputar cabai besar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Pesona Global TV agar bisa berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Itu ya, seputaran agro dan info lain sebagainya gitu kan.
Cukup sekian, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.